Baiklah kakak, selamat malam kakak semuanya. Malam Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kakak di Jimit kita yang kedua ya kak, yang ketiga dalam modul 2.1 ya kakak ya. Sebelumnya kakak kita sudah mempelajari mengenai modul 2.1 mengenai aspek-aspek pembelajaran yang efektif, begitu juga dengan kriteria pembelajaran. Nah, tadi malam juga kita sudah mempelajari bagaimana pembelajaran pejok yang efektif, baik dia mengenai tugas gerak ya kakak ya. Nah, sekarang kakak di sesi ini, di Zoom kita yang ketiga atau tatap maya kita yang ketiga, sama juga Kak, kita tetap mempelajari ya Kak ya, atau mereview kembali materi-materi pelajaran kita, baik dia materi tatap maya yang pertama maupun tatap maya yang kedua. Nah Kakak, sebelum mulai Kak, seperti biasanya, tolong Kakak Salman untuk bersedia memimpin doa Kak. Iya Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai Zoom pembelajaran pada malam ini, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Kak Salman yang sudah memimpin doa pembuka kita pada malam ini. Ya, Iya Kak. Kakak, sekarang kita langsung aja ya Kak ya ke modul titik 21 ya Kak ya, ataupun tatap maya yang ketiga. Saya share screen ya Kak ya. Bagaimana Kakak? Apakah sudah terlihat di layar Kakak-kakak? Sudah Kak. Oke Sudah. Kak. Oke, Kakak, baiklah ya Kak. Di sini yaitu salam pertama itu salam dan bahagia. Kembali lagi saya aturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kakak, saya hanya sekedar mengingatkan kesepakatan kita bersama yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar ya kakak ya, apalagi di daerah kita daerah ekstrim ya kak ya. Nah seperti yang saya katakan tadi kakak, kita akan mereview kembali ya kakak ya, ataupun melaksanakan referensi inspiratif nanti mengenai pembelajaran kita yang sudah lewat, baik dia pembelajaran tatap maya yang pertama maupun pembelajaran tatap maya yang kedua, dengan keterampilan mengajar pejo yang ya. Nah ini dia kakak ya. Jadi kakak, sesi kita pada malam ini ada 2 JP ya kak ya. Dan tujuan dari sesi kita kali ini yaitu peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman temuan peserta dari hasil diskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak ya kakak ya.
Nah, Kakak, agenda kita sesi ini yaitu berburu referensi penyajian tugas gerak, berbagi referensi penyajian tugas gerak, dan refleksi. Itu ya Kakak ya. Jadi Kakak, sekarang kita akan diarahkan mengenai berburu referensi ya Kakak, mengenai tugas gerak kita. Nah Kakak, saya tegaskan sekali lagi Kakak ya, kita selaku guru pejok ya Kakak ya, kita itu istilahnya, ya Kak Rizky, silakan masuk Kak Rizky. Halo Kak Rizky, silakan masuk. Ya, jadi Kakak, kita itu selaku guru pejok ya Kak ya, tugas kita itu atau tanggung jawab kita, baik dia jenjang SD, jenjang SMP, dan jenjang SMA, istilahnya tugas kita itu adalah pembelajaran psikomotor Kakak ya, yaitu pembelajaran gerak, di mana siswa itu selalu diarahkan untuk selalu bergerak dan bergerak. Seperti yang pernah saya katakan di waktu modul titik 1 ya Kak ya. Siswa itu diarahkan untuk bergerak ya kan Kak ya. Siswa dan tidak dituntut untuk berprestasi gitu ya kan Kak ya. Nah, dalam program PKG Pejok ini Kakak, disinilah kita untungnya ya Kak ya. Karena program ini di sini kita akan mempelajari bagaimana tugas gerak, bagaimana pendidikan kebugaran, dan bagaimana nanti ini dia pendidikan baru ya Kakak ya, bagaimana nanti pendidikan SEM. Nah, sekarang yang akan kita bahas dulu yaitu pendidikan gerak ya Kakak ya. Nah, jadi Kakak, di sini kita akan diarahkan yaitu mengenai berburu referensi. Jadi Kakak diminta untuk berbagi kelompok ya Kak ya, dan untuk mereview kembali mengenai materi kita dengan pertanyaan pemantik yaitu tentang pembelajaran gerak ya Kak ya. Bagaimana Kakak? Langsung saja Kak kita diskusi Kak, karena JP kita memang 2 JP pada malam ini Kak. Karena kita hanya sekedar mereview pembelajaran kita yang sudah lewat ya Kak ya, selama pertemuan pertama dan pertemuan kedua di modul titik 21 ini ya Kak ya. Bagaimana Kakak? Langsung saja kita berikut Kak. Ya, Bu. Oke Kak. Halo Kakak, berikan tanda jempol siapa yang sudah siap Kak. Iya. Silakan Kak Nang, apakah siap untuk diskusi Kak, untuk berburu referensi Kak? Siap. Oke Kak, terima kasih Kak. Sekarang saya bagi ya Kak ya. Waktunya 30 menit Kak ya, karena di sini saya lihat durasi berburu referensinya ada 40 menit. Atau 40 menit Kak kita buat. Kita tambah durasinya. Kalau di apa kita memang diarahkan 40 menit. Bagaimana Kak? Kita Ya, tambah 40 aja, Kak. 40 menit ya Kak, karena ini kita membahas referensi tentang pembelajaran gerak ya Kak ya. Oke ya Kak. Ya, tambah waktunya ya Kakak ya. 40 menit.
Ayo kakak silakan bergabung ke breakout room masing-masing kak, baik dia kelompok Oke, 1 Kak. maupun kelompok 2. Diko sih. Aku gue beret ada bu. Anda satu-satunya di sini. Iyo.
Halo.
Asa tu sunro Bang Ipan? Tai kembali yun, markabong mi taon sudina. Tapi habis waktu. Ana pirang ko habis waktu dah. Manu. No, kaningin waktu na 40 menit. Udah Kak, udah habis waktu Kak, tanpa terasa dia itu Kak. Tapi 40 menit tadi Kak, aduh. Kakak karena diskusi, jadi dirasa kakak apa? Singkat. Amina Waktu- diskusi. Oh, Pak Salman, amina diskusi paturemik lu ami. Tapi mik ni Pak nandot ni Supriyadi nasi kok. Alah. Iyanya itu Kak 40 menit. Sebenarnya tadi 35 memang Kak, cuman kan 35 menit juga saya rasa udah cukup kan Kak, karena itu istilahnya menyempurnakan yang sudah ada dengan referensi yang kakak cari gitu Kak. Menonon Pak Salman na itu presentasi yun. Jabo to gular tamya ibu Bang no ketik. Yang mana Oh, rupanya? Supriyadi, Maitreya oh. Macam dia mik ni. Kak Fasil. Ya Kak. Son Bang, Son. Halo Kak. Ya Kak. Aman. Halo. Anan. Ya Kak Anan. Halo Kak. Ya Kak. Ya, Pak Nan. Oh, gimana nih tugas ini sebenarnya? Aku kurang paham aku karena miku rusak-rusak Kak. Jadi nggak apa dia nggak konsen. Nah, Tapi tapi Kak juga Irfan- lagi Ya tapi Kak Irfan kita nggak bisanya tadi Kak, amannya kakak itu. apa Kak? Kak Irfan tadi bisa Kak, amannya kakak itu. Iya, tapi kan kita kan nggak mungkin lah berpatok sama Kak Irfan aja kan. Lebih baiklah kita agak mengerti sedikit, minimalnya agak paham lah. Jangan nanti Kak Irfan aja yang paham kan Kak. Tadi memang udah dijelaskan Kak. Cuman karena mikrofon kakak yang agak kendala tadi Kak. Oke kakak, Iya. bagaimana kakak? Tenang aja Kak Irfan nanti yang persen Kak, persentase. Apa yang mau ku pesenkan kok? Tentang mik. Tugas kami itu apa sebenarnya Kak? Sekarang gini dia Kak, membuat referensi tentang pembelajaran gerak. Nah, referensi itu boleh kakak ambil satu, entah dia agar membuat siswa melakukan aktif belajar, ya kan Kak. Dari referensi itu pun kakak sempurnakan menyempurnakan yang sudah ada Kak. Contoh modul ajar kakak selama ini ataupun model pembelajaran kakak ini disempurnakan kembali Kak dengan kata-kata referensi yang tadi Kak. Halo Kak Anan. Halo. Paham Kak Anan maksudnya Kak? Contoh ya kan Kak, cara pembelajaran kita mungkin secara selama ini yang kita lakukan dengan rutinitas ya kan Kak, cara mengabsen kita absen satu persatu ya kan Kak. Kita tidak memperhatikan ternyata dalam pembelajaran ini ada istilahnya tanda, yaitu untuk mendapatkan perhatian siswa. Ada juga yaitu dengan penahapan konten, ya kan Kak? Juga dengan ataupun dengan memberikan isyarat. Jadi supaya pembelajaran itu terlaksana dengan kreatif, ya kan Kak, dengan inspiratif itu, jadi kitalah Kak yang menetapkan isyarat-isyarat agar anak paham, Kak, supaya lebih kreatif dia Kak. Pembelajaran kita tidak monoton Kak istilahnya. Tidak itu aja pembelajarannya. Cara pemanasannya contoh ya kan Kak. Pemanasan mungkin selama ini yang kita lakukan hanyalah secara rutinitas dengan gerakan monoton aja ya kan Kak.
hitungan 1 sampai 10 mulai dari kepala hingga kaki. Itu kan Kak. Coba kita lakukan dalam pembelajaran ini dengan kreatif Kak. Kita Oh, bisa kreatif. kayaknya seperti dalam bentuk permainan, Kak. Pemanasan dalam Iya bentuk Kak, permainan. pas Kak. Kita gunakan dalam bentuk permainan ya kan Kak, ataupun ice breaking yang menggunakan gerak, itu juga sudah termasuk ke dalam pemanasan dia Kak. Intinya anak-anak itu harus bergerak aktif gitu kan Kak. Oke. Udah Kak? Oke, Kak. Oke Kak. Bagaimana Kakak siap persentase? Halo Kakak, siap persentase Kak? Insya Allah kami siap, tapi sedikitnya kayak mana nih Bang Ipan? Oke Kak. Atau kita spin aja Kak ya Spin. supaya tidak saling tuduh menuduh ya Kak. Kelompok P dari Pak Salman. Belum makan obat tuh, Bang. Oke Kak, kita spin ya Kak ya. Apakah sudah nampak di layar kakak-kakak? Belum nampak Kak? Belum Kak. Oh belum ya Kak. Oke. Kirain udah nampak dia tadi Kak. Halah, kedua. Sudah nampak Kak? Udah Bu. Oke Kak. Oke. Cuman kelompoknya Kak. Iya, cuma 2 kita Kak. Oh. Kami kelompok 2 kan. Iya Kak. Halo Kak, siap Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Gak nampak apanya? Ini agak lama. Saya dekat. Udah. Ya tolong ngapain minyak sini? Agak lama ini memang Kak. Udah berhenti ya. Selamat ya Kak, kelompok 2 kena dia Kak. Iya Kak. Kelompok 2 yang duluan Kak. Silakan Kak. Oh,
Kak sunyi mamin na nai mo ampar ko naman dokumenon tu mamin na kak tu tu lahir nai. Kenapa Kak? Oh mamin anon ke ibu pemaparan naon. Presenting ya Kak ya. Oh lah. Atau saya screen istilahnya. Coba Kakak kan udah Kakak simpan tadi di file dokumen Kak. Tapi ke Kakak simpan dulu Kak. Susah on. Pa langsung bacakan kak mo, hindi bisa lang kay Bagaimana kakak-kakak yang lain dibacakan katanya Kak, bukan ditampilkan. Ulang mempersulit dah. Kami persulit naron. Susah. Ini ada Bang Salman, Pak Salman, menurut Pak Salman. Tampilkan the slide naik. Sebenarnya kalau udah kakak simpan di dokumennya itu Kak, tinggal kakak klik tanda panah ya kan Kak di sebelah tangan Kak. Ada di sini tanda panah sebelah tangan. Anak susah dah bu, Alai. anak susah dah ibu laptop na binang kurumbuki. Oh, Chromebook ya Kak ya. Iya bu. Bagaimana kakak kelompok 1? Orang itu katanya persentase tapi tidak di-share Kak. Lanjut aja berarti kan Kak? Lanjut. Oke, Kak. Tapi Kak itu yang jawab ya. Iya salah dah. Aku itu tuh salahnya Kak dah. Oke lah, ayo Kak, silakan Kak Supriyadi Kak, silakan presentasi Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan Kelompok hasil 2. kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pembelajaran psikomotor tentang gerak yang disusun oleh Subrayana Sution, Bang Irfan, dan Bang Adnan. Nah, di sini referensi berburu tentang gerak. Yang pertama itu membuat siswa untuk lebih aktif bergerak. Untuk memulai pembelajaran, siswa aktif melakukan pemanasan dalam bentuk permainan seperti bola tangkap 5. Terus murid membentuk lingkaran besar di lapangan dan mengajak anak dalam permainan kelompok sambil bermain. Mungkin Bang Irfan bisa menambahi. Bisa menambahi Bang Irfan? Ya. Syukirim ya Bang dah. Kan padat dan mereka memahami. Berikut untuk Kak lanjutkan mohon maaf Kak. Mau kirim Bang Irfan? Yuk. Naikin nai, dapat ko ni. Tambah Bang Yumi tolong. Waktu na naikin na po. Bila mengecek kita Bang. Halo, kelompok 2 bagaimana Kak? Ya Kak. Halo Bang, mau kirim apa ini tambah ya Bang Jelo? Di WA-nya Bang, WA-nya Bang.
Halo Kak Supriyadi, kakak kelompok 2 Kak. Iya Kak. Oke, Kak. Langsung saja Kak, persentase Kak. Nggak usah lagi diketik Kak. Atau Cuma mau sampai dikasih ke kelompok 1 Kak, entah ada kelompok 1 mau menanggapinya Kak. oh ya Kak. Mungkin cukup sekian yang bisa kami presentasikan malam ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apakah ada dari kelompok 1 untuk menambah atau menanggapi dari hasil presentasi kami dari kelompok 2? Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Pasi. Oke Kak. Terima kasih kelompok 2 ya kan Kak. Baiklah kakak kelompok 1, adakah kira-kira yang mau menanggapi atau menambahi dengan tugas diskusi kelompok 2 Kak? Tidak ada Kak. Tidak ada Kak. Ya. Ketawa bagi Kak. Sebenarnya tadi baik dia kelompok 1 maupun kelompok 2 memang kekurangan waktu ya kan Kak. Jadi akhirnya nggak siap. Oke Kak, kalau begitu Kak dipersilakan kepada kelompok 1 untuk presentasi Kak supaya sama-sama kita jawab nanti Kak keduanya. Ya. Baik, kita sempurnakan nanti dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Ayo Kak, silakan Kak dari kelompok 1. Nampak Kak? Iya nampak Kak, nampak. Coba scroll lagi ke atas Kak. Iya. Silakan Kak. Iya Kak, nampak Kak. Siapa yang present Kak? Gimana Bang Rizky? Terus Bapak Ima. Lanjut. Nah, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gerak. Atas nama Andri Armada, yang kedua Bang Rizky Kurniawan, yang ketiga Kak Ramisa, dan yang keempat Salman atau saya sendiri. Baik, sebelum ke gerakan, ada baiknya kami memaparkan sedikit tentang pergerakan, pengertian gerak. Pengertian gerak adalah suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari tempat awal. Sebuah benda dikatakan bergerak jika benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lainnya, baik perubahan kedudukan yang menjauhi maupun yang mendekati. Terus kami di sini mengerjakan ada 2 ya. Yang kedua ini belum selesai kayaknya. Yang pertama menciptakan lingkungan belajar yang menarik. Jadi kami di sini membuat 2 langkah. Kami mengatur di kelas dan di lapangan. Nah, di mana mengatur ruang kelas agar nyaman dari kebutuhan, seperti menata tempat duduk secara fleksibel dan menampilkan karya siswa. Di lapangan memodifikasi sarana dan prasarana atau membuat permainan supaya siswa aktif bergerak. Baru di dalam kelas menggunakan poster. Ini bisa siswa memperagakan poster yang kami tunjukkan rapi, baru grafik dan hiasan yang relevan dengan materi pelajaran untuk menciptakan suasana yang menarik dan pojok baca. Yang kedua, meningkatkan minat siswa. Nah, di sini kami membuat ice breaking supaya siswa tertarik dan bisa
merasa nyaman di dalam kelas. Bernyanyi sambil bergerak, senam, mengikuti irama yang dinyanyikan sama-sama sebelum memulai aktivitas pembelajaran. Mungkin itu saja dari kelompok 3. Kelompok 1. Siapa yang ingin menyanggahi, kami persilakan dari kelompok lain. Atau dari Kak Fasil. Atau memberi saran. Ya Kak, kita lemparkan dulu Kak sama kakak-kakak kelompok 2. Apakah ada tanggapannya Kak? Halo Kakak. Apakah ada tanggapan, saran atau kritiknya untuk hasil diskusi dari kelompok 1? Bagaimana Kakak? Tidak ada Kakak? Halo Kakak, apakah ada yang menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1 Kak? Baiklah, Kak coba biar saya tambahi sedikit ya Kak Salman. Coba Iya, Kak. Kakak baca lagi Kak mengenai menciptakan lingkungan belajar yang menarik. Poin yang pertamanya Kak, apa itu ya Kak yang Kakak tuliskan? Di sini yang poin pertama Kak, ada di sini pengaturan di kelas dan di lapangan. Di dalam kelas agar nyaman dan bebas dari gangguan, seperti menata tempat duduk secara fleksibel dan menampilkan karya siswa. Di sini di lapangan kami modifikasi alat untuk membuat permainan biar nampak pergerakan siswa Kak. Oh itu dia Kak ya. Jadi kakak referensi yang kakak ambil ini yaitu menciptakan lingkungan belajar yang menarik. Nah di sini dalam konteks yang referensi yang kakak ambil ini bisa di ruangan, bisa juga di lapangan ya kan kakak ya. Nah yang dari kelompok 1 tadi, itu tadi saya lihat referensinya menciptakan agar siswa belajar lebih aktif. Namun kakak yang kelompok 1, referensinya ini memang benar, cuman sesuai dengan materi kita pada malam ini yaitu mengenai pembelajaran tugas gerak. Jadi kakak seharusnya yang kita bahas itu mengenai pembelajaran tugas gerak Kak. Bagaimana siswa itu supaya lebih bergerak ataupun lebih aktif dalam melakukan gerakannya. Baik dia gerak lokomotor, non-lokomotor ataupun gerak manipulatif. Dengan cara contoh ada kalau dia lokomotor non-lokomotor berpindah tempat atau bagaimana Kak Remisa lokomotor dan non-lokomotor Kak? Kalau lokomotor itu Kak gerak tubuh berpindah tempat. Berpindah tempat dia kan Kak, non lokomotor bergerak tapi tidak berpindah tempat gitu kan Kak. Iya, Kak. Jadi begini Kak. Nah, di sini mengenai materi kita supaya lebih kena ke pejoknya atau lebih kena ke pendidikan jasmaninya karena kita dituntut untuk selalu bergerak Kakak ya. Nah, referensi yang kakak ambil ini mencakup seperti yang saya dan cuman yang seharusnya, yang sebaiknya kita mengambil referensi dan menyempurnakan yang sudah ada kakak. Contoh cara pembelajaran kita ya kan Kak. Karena semalam kita sudah mempelajari yang namanya untuk mendapatkan perhatian siswa, untuk melakukan penahapan konten ya kan Kak, ataupun untuk pemberian isyarat. Nah, dalam pembelajaran kita lebih memaparkan lagi bagaimana cara pentahapan konten dengan gerak. Contohnya kakak
mau melakukan pemanasan. Mungkin selama ini kita selalu melakukan pemanasan dengan secara rutin gitu kan Kak, ataupun dengan cara-cara yang lama, baik dia gerakan statis maupun gerakan dinamis kan Kak. Nah ini istilahnya rutin ataupun monoton, bisa anak-anak menjadi bosan gitu kan Kak. Nah disinilah kita Kak mengambil kreatif kita agar anak-anak tidak merasa bosan. Nah jadi kita harus mencari kreativitas kita bagaimana cara pemanasannya itu agar anak-anak tidak bosan. Kita lakukan dengan berbagai gerakan ice breaking. Kita lakukan dengan berbagai gerakan permainan. Nah, dalam gerakan ice breaking ataupun gerakan permainan, tanpa kita sadari kakak anak-anak sudah bergerak. Ya kakak ya. Karena tadi kakak yang saya katakan tadi, kita itu sebagai guru pejok bertanggung jawab untuk memfasilitasi siswa ataupun psikomotornya supaya bergerak dengan pembelajaran gerak ya kakak ya. Jadi kakak ini nanti akan kita ulas lagi lebih mendalam di pembelajaran tatap muka nanti ya kakak mengenai pendidikan gerak. Ya kakak ya. Bagaimana kakak? Pahamkah kakak kira-kira? Insyaallah Kak. Halo kakak, masih ada kak yang samar-samar ataupun samar-samar jambu gitu? Kak Andri? Bagaimana Kak Andri? Saya masih kurang paham Kak, perlu lagi pendalaman nanti. Oh ya kak. Kalau mengenai pendalamannya nanti kak boleh kita memang di tatap muka ya kak ya. Cuman ini dia kak mengenai model pendidikan gerak ini kak. Seperti yang saya katakan tadi, kita selaku guru pejok ya kan kak bertanggung jawab memfasilitasi anak psikomotornya itu supaya bergerak dia kak. Ya, karena ini mengarah ke pembelajaran kita ke tatap muka nanti kak. Karena tatap muka ada modul 2.2, ini sejalan dia nanti Kak. Nah, pembelajaran yang kita lakukan selama ini Kakak ya, ya oke, tunggu ya Kak ya, Kak nanya. Pembelajaran kita yang selama ini mungkin yang kita lakukan monoton itu kan Kak. Jadi kita melakukan pembelajaran sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada murid ataupun menyesuaikan tingkat kebutuhan, minat, bakat murid ataupun pembelajaran itu nantinya bersifat menyenangkan, ya kan Kak? Jadi kita harus pandai-pandai kreatif untuk memodifikasi pembelajaran kita itu Kak, dengan pembelajaran gerak. Maksudnya di sini Kakak yang kita pelajari itu mengenai gerak dulu Kak. Mulai dari pendahuluan bagaimana si siswa pemanasan dengan bergerak, dan bagaimana dia tahapan konten dengan gerak. Contoh kalau kita ambil data tadi permainan sepak bola, anak-anak otomatis bergerak dengan cara menendang ya kan Kak, dengan cara menggiring itu termasuk juga sudah bergerak ya kan Kak. Bagaimana Kak? Masih kurang Kak? Halo Kak Anan, tadi angkat tangan saya lihat Kak Anan. Oh, gini Kak, kan kita dalam pembelajaran penjas itu kan kita mengadakan pemanasan dulu. Iya, Apakah pemanasan itu apakah boleh asal permainannya itu kan pamannya kayak main bola voli. Nah, terus kan Kak? pemanasannya saya bikin kayak bola tangkap 10. Apakah boleh permainan yang lain atau harus pemanasannya itu yang mengarah ke materi? Kalau sebenarnya Kak memang tergantung kakak yang selebih baiknya memang mengarah ke materi. Contoh kita istilahnya mau semacam ice breaking kan Kak, itu kalau ice breaking memang tidak mengarah ke materi. Cuman dia Kak istilahnya kita harus memfasilitasi anak-anak itu supaya bergerak. Nah yang kakak bilangkan tadi dalam permainan bola voli kakak buatkan
tangkap gerakan menangkap bola 10 kaki itu juga 10 kali ya kan Kak. Itu juga sudah termasuk ke dalam materi dia Kak. Seandainya Kakak buatkan pemanasan permainan bola voli, Kakak buatkan lari-lari keliling lapangan, itu kan istilahnya monoton Kak. Membuat siswa lebih bosan ya kan Kak. Tapi kalau Kakak lakukan, ayo anak tangkap bola boleh, ya kan Kak. Ataupun dengan bola itu kita lempar ke segala arah, ayo anak ambil bolanya dengan cara berlari, kembalikan lagi bolanya kemari. Itu istilahnya anak-anak sudah melakukan pemanasan ya kan Kak. Iya. Oke Kak. Bagaimana Kakak? Ada lagi Kak? Kak. Kenapa Kak? Berarti kan saya kan di RPP saya itu kan lari estafet. Lari estafet itu ada teknik di dasar, visual dan non visual. Visual itu bisa melihat, non visual itu tidak melihat. Tidak melihat, jadi, ya kan Kak? Jadi permainannya itu Kak, pertama emang cara menonton itu 1 sampai 8. Terus kalau misal yang kedua diganti lagi dengan saya bikin permainannya itu saya baris karena di dalam lari estafet kan pesertanya ada 4 ya Kak ya. Iya. Karena dia jadi itu aku bikin 4 kelompok. Jadi yang barisan depan itu saya bikin setar jongkok, lari, terus baru kayak pemanasan itu menjemput temannya tapi tidak boleh putus tangannya, bergandengan sampai ke garis finish lagi Kak. Bagaimana Kak itu? Pemanasannya gimana tadi Kak? Pemanasannya itu kan saya bikin 4 kelompok, 1 kelompok terdiri 4. Mengarah ke 4 peserta lari estafet itu kan pemanasannya itu kan saya mengarah lari beranting, jadi tidak boleh putus ya Kak ya. Jadi barisan yang depan aku bikin setar jongkok, baru lari, terus yang pertama, terus lari lagi dia menjemput temannya yang kedua, ketiga sampai habis 4-4-nya. Sekarang dia itu melakukan pemanasannya itu Kak atau melakukan larinya itu Kak, apakah dia secara efektif Kak? Kalau dia pemanasan Kak, kalau istilahnya peregangan itu kan Kak, supaya peredaran darah anak-anak ataupun supaya tidak terjadi cedera gitu kan Kak, tujuannya pemanasan kan Kak. Yang Kakak lakukan itu mungkin udah langsung bermain dia Kak. Nggak ada sistem perapanya Kak, pemanasannya. Ya kan Kak? Sudah langsung fokus anak-anak langsung secepat mungkin berlari beranting ya kan Kak? Itu maksudnya kan Kak? Dengan cara visual dan non visual gitu kan Kak? Dengan cara melihat ataupun dengan cara tidak melihat. Gitu maksudnya kan Kak? Iya. Kalau menurut saya Kak, yang Kakak lakukan itu sudah langsung bermain dengan benar Kak. Maksudnya dengan pertandingan lah istilahnya. Nggak ada di situ pemanasannya Kak. Bisa saja buat Kak Ramisa buatkan contoh estafetnya itu Kakak lempar entah ke mana. Ayo nak silakan ambil, boleh ya kan. Jadi anak-anak seolah-olah bergerak dengan dasarnya dulu. Ya kan Kak? Ataupun dengan batu kita tumpukan di situ. Ayo nak lari coba ambil batunya, pindahkan kemari ya kan Kak. Tidak langsung bermain dia Kak. Itu istilahnya Kakak sudah bertanding langsung itu Kak. Anak-anak nggak tahu dia yang namanya pemanasan, baik dia yang mana langsung bertanding dia Kak. Bukan Kak? Iya. Oke Kak. Ada lagi Kakak? Halo Kakak. Ini Kak, materi kita ini sesuai yang kita pelajari semalam kan Kak. Baik dia mengenai penetapan isyarat itu ya kan Kak. Contoh isyarat kita untuk cara melakukan presensi pun ada. Isyarat kita untuk mengumpulkan anak-anak dari lapangan supaya cepat berkumpul pun ada ya kan Kak. Itu tergantung kita Kak, isyarat kita bagaimana. Ataupun isyarat kita
menyuruh anak-anak untuk berbaris ya kan Kak. Jadi kita harus menggunakan cu ya kan Kak. Halo Kakak, bagaimana Kakak? Masih ragu-ragu Kak? Masih ragu-ragu ya Kak? Kak Andri? Kurang paham juga Kak? Halo Kak Andri? Iya Kak. Maksudnya gini Kak Andri, materi kita pada malam ini yang kita bahas yaitu mengenai pembelajaran gerak. Nah, kita selaku guru pejok ya bertanggung jawab memfasilitasi anak-anak agar aktif bergerak. Itu dia Kak ya, sesuai dengan materi kita. Nah, dalam pembelajaran referensi inspiratif yang materi kita ini, kita ambillah penyempurnaan pembelajaran yang sudah ada. Itunya maksudnya Kak. Cuman bukannya sebenarnya salah video pembelajaran Kakak. Cuman istilahnya lebih kreatif lah kalau ada perubahan-perubahan. Itunya maksudnya itu Kak. Mungkin selama ini yang Kakak lakukan contoh presensi. Saya lihat yang cara mengabsennya dipanggil satu persatu ya kan Kak. Si Ahmad, si Budi, sampai si Yusuf contoh ya kan Kak. Itu istilahnya kalau dalam pembelajaran memakan waktu istilahnya Kak. Bukannya salah Kak, benarnya cuman Kak tidak kreatif lah kan Kak. Memakan waktu istilahnya. Disitulah kita kreatifkan cara pembelajaran kita Kak. Contoh di presensi lah itu ya kan Kak. Contohnya gimana? Nah, ya kita absen aja Kak. Kita gunakan dengan isyarat pun boleh. Contoh yang sakit, ya kan? Termasuk isyarat juga kan Kak. Nanti kan si ketua kelas akan menjawab yang sakit ini Bu, ya kan? Berarti yang lain kan udah otomatis hadir dia kan Kak. Nggak usah kita absen semuanya. Itu maksudnya Kak. Kita kreatifkan pembelajaran kita. Bukannya disalahkan pembelajaran Kakak, tidak. Cuman kita kreatifkan gitu kan Kak. Masalah pemanasan yang tadi pun ada peregangan statis, ada peregangan dinamis. Itu sebenarnya tidak salah. Cuman kita kreatifkan gitu kan Kak. Supaya anak-anak tidak bosan Kak. Karena selama itu ini pembelajaran kita pemanasan itu aja kok nggak lari keliling lapangan dengan cara menghitung. Itu mungkin dia kan Kak? Itu mungkin yang Kakak laksanakan ataupun saya sendirilah saya akui selama ini memang kayak gitu Kak. Pemanasan ayo lari-lari keliling lapangan 3 kali. Ya kan? Atau pemanasan ayo dengan hitungan 1, 2, 3, 4 sampai 8. Nah, pemanasannya itu Kak, kita kasih kesempatan kepada si siswa untuk melakukan pemanasannya Kak ya. Anak silakan siapa kira-kira yang bersedia untuk memimpin pemanasan. Pemanasannya bagaimana Pak? Pemimpin pemanasannya kita buatlah bentuk permainan ataupun pemanasannya kita buat bentuk ice breaking tapi dalam konteks gerak gitu ya kan Kak? Halo Kakak, bagaimana Kak Armada? Ya Kak, ya Kak. Masih jarbu? Nanti kita bahas lagi Kak mengenai model pendidikan gerak. Ya Kak ya, karena di pendidikan PKG inilah memang yang mau kita pelajari yaitu apalagi dia di tatap muka mengenai model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan model pendidikan SEM. Itu dia Kak, yang 3 model itu. Nanti kita kuatkan di tatap muka ya Kak ya. Oke Kakak, masih ada lagi pertanyaan Kak Adnan? Sudah cukup Kak. Oke Kak. Kak Andri, masih ada lagi pertanyaan? Udah Kak. Oke Kak.
Kak Salman? Halo kakak-kakak yang lain? Ya, Sudah Kak. cukup, Kak. Oke Kak. Nah kakak, saya present lagi ya Kak ya mengenai materi kita Kak. Ini dia tadi ya Kak ya, sudah berbagi referensi. Jadi kakak ada di sini pesan kunci ya Kak ya, bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, sesuai dengan yang kita pelajari ya Kak ya, ini dia, mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat cu pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Jadi kakak kembali lagi kita diarahkan untuk berefleksi Kak. Dengan kata pemantik ini dia Kak, apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda di materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Jadi kakak saya mohon untuk melakukan refleksi Kak dengan pertanyaan pemantik ini dia Kak. Apakah ada informasi baru? Ada. Kenapa Kak? Ini dituliskan di mana ini kan refleksinya ini? Ini refleksinya seharusnya raise hand ya Kak. Dia refleksikan apa yang apakah ada informasi baru yang menarik bagi dia Kak. Atau supaya sama-sama kita berefleksi Kak, coba kita ketikkan di kolom chat Kak. Kalau nanti refleksi 1-2 orang cuman yang cukup waktunya Kak. Tapi kalau di kolom chat berarti kita semua melakukan refleksi. Teks ya Kak. Ya Kak. Dengan kata pemantik ini dia Kak ya.
Ya, ayo kakak, Kak Supriyadi sudah ada refleksinya ya kak ya. Yaitu informasi baru dari materi tugas gerak pembelajaran PEJOK. Ada yaitu mengetahui penyempurnaan pembelajaran yang sudah ada dalam pembelajaran gerak. Kakak-kakak yang lain? Halo Kak, silakan Kak. Bagaimana dengan kakak-kakak yang lain? Ya, Kak Irfan. Apakah informasi yang menarik bagi saya ada di mana contohnya seperti pemanasan dia tidak monoton seperti yang bagaimana biasanya kita lakukan. Di mana setelah penyajian ini berarti kita harus menggantinya dengan permainan yang akan menambah pemanasan peserta didik dengan membuat sebuah permainan yang menuju pada modul pembelajaran. Ya, kakak-kakak yang lain Kak, masih 2. Oke, Kak Salman, informasi yang menarik dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PEJOK yaitu saya bisa memahami dan membuat ide-ide untuk menciptakan suatu gerakan yang efektif. Siswa merasa nyaman dan minat siswa semakin berkembang melalui pembelajaran gerak dan saya bisa mengkondusifkan waktu pembelajaran. Kak Rizky ada yaitu pemahaman materi. Siswa memahami dan menguasai keterampilan atau praktek dan teori yang disampaikan. Ada lagi kakak yang mau berefleksi Kak? Silakan Kak. Halo kakak. Ya Kak. Masih ada yang mau berbagi refleksi ya Kak Ramisna? Menyempurnakan yang sudah ada dalam modul ajar, misalkan pemanasan dibuat kreatif, bentuk permainan yang mengarah ke materi, jadi anak-anak tidak bosan. Sudah kakak? Ya, Kak Handri Armada. Apakah informasi yang menarik bagi saya yaitu ada dengan perhatian kepada siswa, pembelajaran PEJOK menjadi lebih efektif dan menyenangkan sehingga materi bisa tersampaikan. Oke Kak, kakak-kakak yang lain? Kak Alpi tadi udah masuk kan Kak? Terlempar lagi Kak. Terlempar lagi. Kak Desi, Kak Leli?
Baiklah kakak, kalau memang tidak ada lagi ya, kita tutup refleksinya ya kakak ya. Ya Kak Adnan, ayo Kak Adnan. Ada lagi Kak Adnan, ada yaitu untuk mengetahui sebatas mana pembelajaran yang kita lakukan menarik atau tidak bagi peserta didik dan pembelajaran menjadi efektif dan tidak monoton. Oke Kak. Baiklah kakak, dengan refleksi berakhir sudahlah tatap maya kita pada malam ini ya kakak ya. Nah, ya kak, coba kak kasih jempol, kasih tepuk tangan, ya kan kak, kasih hati untuk pertemuan kita pada malam ini. Nah kakak, dengan berakhirnya refleksi, oh ya masih ada kak ya, Kak Leli masuk. Ya, siswa merasa diperhatikan secara adil dalam proses belajar mengajar. Ya Kak Lili, siswa merasa diperhatikan secara adil dalam proses belajar mengajar. Ini berarti sudah masuk ke dalam isu-isu ya kan Kak, baik dia isu sosial disabilitas maupun isu adil dan gender ya Kak ya. Kak Desi, coba Kak Desi ada Kak refleksi Kakak untuk malam ini? Silakan Kak, kita tunggu. Kenapa Kak? Ngantuk ya Kak? Oke Kakak, kalau memang tidak ada Kakak terima kasih ya Kak ya, cukup sekian. Nah Kakak sebelum kita mengakhiri pembelajaran, coba salah satu Kakak untuk memimpin berdoa. Siapakah yang mau bersedia untuk memimpin doa penutup Kak? Supaya tutup pembelajaran kita. Halo Kakak. Karena membukanya Kak Salman, menutupnya Kak Salman juga Kak. Oke, baik Kak. Ayo Kak Salman, silakan Kak Salman. Kak Salman diminta ini. Ya, Halo, Kak Salman. terima kasih Mang Irfan solusinya. Ya Kak. Baik, sebelum kita mengakhiri jumpa pada pembelajaran penyajian gerak, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Kak Salman ya Kak ya yang sudah melakukan doa penutup. Baiklah Kakak, kita sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Kakak. Salam olahraga. Bang Rizky dan tong napas ngaringkin mawan doa